Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Apa itu gelombang? Kita akan sama-sama bicarakan di sini. Oke. Oke. Jadi nanti kita bicara tentang gelombang. Ini juga termasuk gelombang transversal, apa gelombang longitudinal atau gelombang itu bagaimana? Kita akan bahas di sini. Apa gelombang itu merambatnya memerlukan medium atau tempat perantara atau tidak? Gelombang. Jika anak-anak memukul panci yang dekatnya ada wadah, jadi ada wadah plastik yang ditaruh dengan beras. Kemudian anak-anak memukul panci gitu. Nah, pasti wadah plastik tersebut ikut bergetar. Beras yang di atasnya juga ikut bergetar. Mengapa seperti itu? Ya kan? Begitu ada dung 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 gitu kan dia akan bergetar-getar. Ternyata energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat sehingga plastiknya akan ikut bergetar. Energi getaran yang merambat itu disebut gelombang atau dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang yang merambat adalah energinya. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Dia sebenarnya ada di situ. Dia tidak pergi, tidak jalan, tetapi dia hanya bergetar saja. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Ini contohnya di kolam ada kodok, ada angsa ya yang sedang berenang. Nah, ketika dia bergerak, ada gelombang-gelombang. Nah, ada gelombang-gelombangnya nanti ke pinggir ini, ya kan? Gejala getaran yang merambat ke tepi kolam seperti ini dinamakan gelombang. Nah, ini nanti kalau dia bergerak-bergerak, dia akan ke sana. Gelombang hanya merambatkan energi getarannya, jadi energinya saja. Jadi, gelombang adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Jadi ini dia tetap di sini, tapi kalau bergerak gelombangnya akan ke sini. Gelombangnya akan ke sana, akan menuju ke tepi gelombangnya. Tetapi apa itu hewannya tetap berada di situ. Nah, maka dari itu nih anak-anak misalnya anak-anak berenang juga, anak-anak berenang. Di sini bagaimana bisa tidur di sini? Fisikawan membagi gelombang menurut berbagai kategori sifat-sifat fisiknya yang umum. Misalnya, kategori diperlukan atau tidaknya medium. Medium itu zat perantaranya. Untuk perambatan getaran. Maka ada yang disebut, akhirnya fisikawan mengelompokkan dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Ya, jadi ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, apakah gelombang mekanik itu? Tadi kan dibicarakan ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara. Kalau mekanik itu butuh zat perantara. Mediumnya berupa apa? Satu, dapat berupa zat padat. Yang kedua, dapat berupa zat cair. Yang ketiga, dapat berupa zat gas. Nah, ya. Jadi mediumnya bisa zat padat, zat cair, dan zat gas. Gelombang mekanik pada zat cair. Contohnya sekarang gelombang mekanik pada zat cair. Nah, ini ketika ada perahu. Ini memanfaatkan gelombang mekanik. Ada zat cair, gelombang yang merambat. Ada zat cair tersebut. Perlu energi, ya kan? Karena dengan gelombang tersebut maka bisa ini akan menyelamatkan hewan yang
terjebak di lautan. Ini kalau dipikir kita melempar koin saja bisa tenggelam. Ini juga memanfaatkan prinsip seperti itu. Nah, apakah gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Tadi mediumnya berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini contohnya gelombang mekanik pada zat padat. Nah, jadi kalau kita mendengarkan gini, mendengarkan di rel kereta, itu jarak 1 kilo, itu sudah terdengar keretanya. Gitu ya. Jadi ada yang lewat gitu. Kemudian gelombang mekanik pada zat gas. Nah, ini ketika membunyikan linting 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 linting. Nah, kita akan mendengar sampai ke telinga kita karena melewati zat gas. Ibu sekolah di SD dulu keliningannya masih seperti ini kalau masuk sekolah, masuk kelas gitu. Bel sudah masuk, bel kapan istirahat gitu. Kalau sekarang kan sudah ada menggunakan bel listrik gitu. Waktunya istirahat, waktunya masuk dan sebagainya. Kalau dulu menggunakan gelombang mekanik ini pada zat gas karena kita menggunakan alat seperti ini. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium atau zat perantara. Contohnya, gelombang cahaya dan gelombang radio. Nah, sinar matahari yang Allah ciptakan tidak memerlukan perambatan. Langsung, kalau menuju ke tubuh kita, langsung ke tubuh kita. Ya, sangat bermanfaat sekali buat kita, sinar matahari. Ya, kita bersyukur Allah telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Banyak lagi, kan bisa gelombang cahaya, ada gelombang rembulan, itu kan kelihatan juga bintang, itu juga termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang radio, ada radio AM, ada TV, ada FM radio, itu juga termasuk gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan zat perantara. Tuh, anak-anak kalau lihat TV lagi nyanyi atau sinetron, itu kan semua bisa langsung terlihat di situ. Tanpa zat perantara. Jadi ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau elektromagnetik tanpa zat perantara, kalau mekanik memerlukan zat perantara. Masing-masing semuanya mempunyai karakter-karakter yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi, gelombang merambat hanya menghantarkan energi. Mediumnya tidak ikut merambat. Mediumnya tetap diam. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, maka gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Transversal dan longitudinal. Baik, sampai di sini dulu anak-anak. Salam sukses dan sampai jumpa. Untuk gelombang transversal dan longitudinal, kita akan bicarakan pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa kembali.